Shalom, selamat sore. Ya, hari ini kakak akan membawakan materi tentang bagaimana menjadi pemimpin baik dari sejak kecil. Ini adalah tugas akhir kakak dari mata kuliah kepemimpinan Kristen. Kita masuk ke dalam materi konsep kepemimpinan Kristen. Kepemimpinan Kristen didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Konsep ini menekankan pada pentingnya integritas, kerendahan hati, pelayanan, dan kasih dalam kepemimpinan. Integritas adalah nilai yang sangat penting dalam kepemimpinan Kristen. Seorang pemimpin Kristen harus memiliki integritas yang tinggi, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kepemimpinannya. Hal ini mengharuskan pemimpin Kristen untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran Kristiani dalam segala hal, bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit, harus dalam kerendahan hati. Kepemimpinan Kristen adalah jenis kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristen yang mencakup kasih, keadilan, kerendahan hati, pengorbanan, kesetiaan, dan pelayanan kepada sesama. Kepemimpinan Kristen bertujuan untuk memimpin dan menginspirasi orang-orang agar hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka dalam melayani Tuhan dan melayani orang lain. Sifat-sifat dari seorang pemimpin Kristen yaitu kerendahan hati. Dalam memimpin itu harus memiliki kerendahan hati yang tinggi, seperti Yesus yang datang sebagai hamba untuk melayani, bukan untuk diberi puji atau diberi penghormatan. Kemudian kepemimpinan dengan teladan. Seorang pemimpin Kristen harus menjadi teladan bagi orang lain dengan mempraktikkan ajaran-ajaran Kristus dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Kemudian kasih. Seorang pemimpin Kristen harus memiliki kasih yang tulus terhadap sesama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kemudian keadilan. Seorang pemimpin Kristen harus adil dalam memimpin dan memimpin orang lain. Kemudian kesabaran. Seorang pemimpin Kristen harus memiliki kesabaran dalam menghadapi tantangan dan menghadapi orang-orang yang sulit. Kemudian memimpin secara rohani. Seorang pemimpin harus mampu memimpin orang-orang secara rohani, membimbing mereka untuk tumbuh dalam iman dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kemudian kepemimpinan Kristen harus melewati banyak keteladanan dalam doa, menjadi teladan bagi sesama. Lalu bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin? Sebagai pemimpin Kristen, tanggung jawab pertama adalah untuk melayani Tuhan yang setia dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Pemimpin Kristen juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan menemani sesama kita dalam pengembangan rohani dan pelayanan kita sesama. Yang pertama menjadi tanggung jawab kita adik-adik yaitu mengajarkan firman Tuhan. Bagaimana kita akan memahami firman Tuhan, bagaimana kita akan mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita. Kemudian kita membimbing. Seorang pemimpin Kristen harus memimpin jemaat dalam kehidupan
memberikan dukungan dan pengarahan dalam waktu yang tepat. Kemudian memelihara hubungan yang sehat dengan jemaat. Seorang pemimpin Kristen harus memelihara hubungan yang baik dan sehat dengan jemaat, serta menjadi teladan dalam pelayanan dan kehidupan rohani. Kemudian melayani masyarakat. Seorang pemimpin Kristen harus terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat dan harus memperjuangkan keadilan dan kasih. Dan terakhir yaitu mengambil keputusan yang bijak. Seorang pemimpin Kristen harus dapat membuat keputusan yang bijak berdasarkan prinsip-prinsip iman serta mempertimbangkan kesejahteraan bersama. Semua tanggung jawab harus dilakukan dengan kesadaran bahwa seorang pemimpin Kristen bertanggung jawab kepada Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin Kristen harus hidup dengan integritas dan memenuhi standar moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik, menjadi pemimpin Kristen sejak kecil merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membentuk pemimpin Kristen yang berkualitas di masa depan. Melalui pendidikan rohani yang seimbang, pelatihan kepemimpinan dan praktik kepemimpinan di lingkungan gereja dan masyarakat, kita akan dapat bertumbuh menjadi pemimpin Kristen yang tampan dan bertanggung jawab. Meskipun ketika kita melakukan pemimpinan pasti ada kendala yang mungkin dihadapi dalam proses memimpin. Namun dengan tekad dan usaha yang kuat dan berdampak positif bagi masyarakat. Ya, demikian dari materi dari kakak. Bagaimana menjadi pemimpin Kristen sejak kecil. Demikian materi dari kakak. Terima kasih.